Teman-teman sekalian, para sahabat sehat saya, kali ini saya sedang berada di library di basementnya Coex Mall, tempat saya mengikuti kongres ISKUA. Itu namanya ini Starfield Library. Jadi sekian banyak buku, saya pikir tadi ini juga cuman bohong-bohongan gitu, ternyata ini beneran buku. Jadi kalau saya ambil bukunya, kita baca, jadi dikelompokkan buku anak-anak, buku orang dewasa, buku pengetahuan, buku IPA, buku bangunan, buku apa. Jadi contoh nih, jadi saya ambil nih buku ya. Jadi ini buku ini, tapi saya terus terang nggak bisa baca ini karena hurufnya huruf bukan huruf Latin ya, huruf Korea kayak begini. Tapi benar-benar buku, dan ini ada serinya. Jadi gemar membaca merupakan budaya yang bagus. Jadi kita melihat sambil santai-santai di sini, ada yang sambil duduk, tapi juga kita lihat nih di sini. Ini orang-orang pada belajar, ada yang bekerja begitu ya. Ini semua di situ itu buku-buku semua segini banyaknya, makanya ini Starfield Library. Luar biasa. Jadi di sini boleh sambil ngopi begitu, sambil bekerja. Terusik dalam pemikiran saya mengapa mereka bisa pinter, bisa budaya kerja, etos kerjanya bagus. Itu tidak terlepas dari budaya mereka suka makan ikan. Ikan laut kan kaya akan DHA, akan juga mikronutrien. Jadi itu bagus. Jadi para sahabat sehat, kita nampaknya perlu bincang-bincang mengenai pentingnya mikronutrien dan DHA bagi kecerdasan atau bagi tumbuh kembang janin yang kita kandung. Oke, kita tunggu atau kita lanjutkan setelah ini bincang-bincang mengenai hal tersebut. Salam sehat dari saya. Para sahabat sehat, seperti janji saya tadi malam, kita akan bincang-bincang mengenai pentingnya peran mikronutrien bagi kesehatan, secara khusus bagi tumbuh kembang janin yang kita kandung untuk bisa melahirkan generasi yang handal. Sebelum lebih jauh kita bincang-bincang, perlu para sahabat sehat paham apa itu yang dimaksud dengan mikronutrien. Karena kalau makronutrien, kan kita semua sudah tahu ya, makronutrien itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien secara definisi, kalau menurut Wikipedia ya, itu adalah unsur penting yang diperlukan tubuh kita dalam jumlah yang bervariasi, tapi dalam jumlah yang kecil, tapi dia peranannya penting, diperlukan di sepanjang hidup kita untuk bisa menjaga metabolisme atau menjaga stabilitas daripada kesehatan kita. Karena dia berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi fisiologis. Nah, dari pengertian ini kita paham bahwa mikronutrien mempunyai peran penting, yaitu apa? Yang pertama tentunya dia berperanan di dalam membantu mengatur aktivitas enzim. Enzim itu bahasa sederhananya apa ya? Jadi kayak katalisator, media atau sesuatu yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik begitu ya. Jadi itulah salah satu fungsi daripada atau peran daripada mikronutrien. Kemudian dia juga berfungsi di dalam mengatur sistem imunitas, kekebalan tubuh kita ya. Jadi juga mengatur di dalam sistem reproduksi. Juga dia berperanan di dalam membentuk hormon ya.
Jadi banyak peranan daripada mikronutrien itu. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah paham mengenai apa itu mikronutrien, apa saja peranannya, kita tentunya akan bertanya, apa sebenarnya sama sih antara mikronutrien dengan vitamin? Nah, jadi di dalam mikronutrien itu memang terdiri dari dua macam, yaitu vitamin dan mineral ya. Kita tahu vitamin itu kan macam-macam nih banyaknya. Memang jumlahnya yang diperlukan tubuh kita nggak dalam jumlah besar ya. Kalau karbohidrat nasi kan kita makan sepiring nasi begitu. Nah, vitamin-vitamin ini walaupun jumlahnya kecil yang diperlukan tubuh untuk metabolisme, tapi peranannya luar biasa. Banyak banget ya. Jadi coba kita lihat satu persatu secara secara garis besar saja supaya kita paham. Katakanlah zat besi ya, kita udah paham tuh Fe, zat besi. Dia peranannya mencegah anemia, kita sudah tahu. Tapi ternyata dia juga merupakan sesuatu zat yang diperlukan untuk neurotransmitter. Jadi peran daripada fungsi syaraf kita itu juga memerlukan zat besi. Juga diperlukan di dalam metabolisme. Ya, metabolisme itu kegiatan di dalam tubuh kita untuk bisa menjaga stabilitas kesehatan kita. Itu zat besi. Misalkan contoh lagi tembaga ya, kuprum. Nah, itu pun diperlukan sebagai enzim. Dia berfungsi di dalam sitokrom, itu bahasa sederhananya supaya kita paham. Prinsipnya dia membantu di dalam metabolisme juga begitu ya, karena dia berfungsi sebagai enzim katalisator tadi yang sudah saya sebutkan di depan ya. Contoh lagi, yodium. Nah, yodium ya, itu juga berfungsi di dalam sebagai meningkatkan atau menjaga stabilitas daripada hormon tiroid. Nah, kita tahu kan kalau orang sakit gondok katanya kekurangan yodium seperti itu. Dia juga bisa membantu di dalam mencegah terjadinya retardasi mental, keterbelakangan mental. Nah, kemudian seng ya. Seng itu dia berperan di dalam pertumbuhan ataupun kualitas daripada stem cell. Nah, kita tahu ya sekarang marak itu stem cell, baik untuk kosmetik, untuk pengobatan dan sebagainya. Memang itu didukung dari kecukupan zinc itu. Kemudian juga neurogenesis tentunya, urusan syaraf itu ya. Jadi kita tahu banyak banget tuh peranan-peranan daripada mikronutrien. Jadi para sahabat sehat tentunya tidak heran kalau vitamin-vitamin yang beredar di masyarakat itu kebanyakan mencantumkan macam-macam tuh. Ditambah ini nanti mungkin harganya lebih mahal lagi, ditambah asam folat, ditambah zinc, ditambah DHA, tambah macam-macam, karena semua itu pengen memberi yang terlengkap, tapi memang nggak ada dalam satu macam. Mungkin saya merekomendasikan satu macam merek begitu udah lengkap banget, nggak. Satu vitamin ini mungkin lebih menonjol katakanlah asam folatnya, tapi mungkin kalsiumnya nggak seberapa tinggi, jadi kita harus menambah tambahan suplemen lagi kalsium dan sebagainya. Nah, para sahabat sehat, itu tadi secara umum untuk kesehatan kita tahu bagus banget. Nah, khusus untuk bunda yang sedang hamil, ternyata peranan mikronutrien ini luar biasa. Selain mencegah anemia ya, kalau diberikan tablet tambah darah, dengan kecukupan mikronutrien bisa dicegah terjadinya BBLR, berat badan lahir rendah. Jadi bayi-bayi yang lahir kecil banget itu mungkin juga dia kekurangan mikronutrien. Nah, yang penting lagi, mikronutrien juga berperanan di dalam mencegah terjadinya preeklamsia, keracunan kehamilan, hipertensi dalam kehamilan, mencegah diabetes. Ya, jadi para sahabat sehat, jangan heran kalau orang preeklamsi ibunya gendut banget tapi kok bayinya cuman kecil. Ibunya 100 kilo, bayinya cuman 2 kilo begitu. Itu karena salah satunya ya, jadi tidak hanya karena masalah mikronutrien, masih ada faktor-faktor yang lain. Salah satunya itu karena kekurangan mikronutrien. Nah, kalau ibunya preeklamsi, bayinya BBLR tentunya akan berdampak di dalam tumbuh kembang otak juga kan, di dalam tadi salah satu fungsi daripada mikronutrien kan di dalam metabolisme otak kita, sebagai juga neurogenesis
membantu penyusunan susunan saraf kita ya. Jadi kecerdasan anak ditentukan mulai dari dalam kandungan ibunya. Jadi nggak bisa setelah udah lahir, udah SD baru kasih vitamin terus untuk kecerdasan otak, nggak bisa ya. Jadi harus dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya, HPK ya kita tahu. Jadi 1000 hari pertama maksudnya sebelum ibu itu hamil, dipersiapkan cash pro remaja yang bagus. Setelah dia hamil selama berapa, 9 bulan 10 hari kan, itu pun juga diikuti terus setelah dia lahir sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi total 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting peranannya di dalam di dalam menciptakan kecerdasan. Para sahabat sehat, siapa sih yang gak seneng dengan almarhum Bapak B.J. Habibie? Beliau dengan tinggi badan yang hanya 162 cm, padahal kan tinggi badan laki-laki Indonesia itu dikatakan yang ideal itu harus minimal 168. Beliau dengan tinggi badan hanya 162 tapi luar biasa. IQ beliau itu lebih dari 200. Ya jadi luar biasa memang. Sampai ada yang mengatakan langka ini ya. Jadi beliau-beliau yang cerdas itu menjadi idaman ibu-ibu hamil sampai seneng. Saya senang lihat beliau. Sorot matanya tajam, pinter, cerdas, bisa bikin pesawat dan sebagainya. Nah, itu tadi saya contohkan. Tapi mohon maaf para sahabat sehat, kita tidak usah muluk-muluk yang punya anak dengan IQ lebih dari 200. Tapi kita tentunya pengen punya anak yang smart, yang mempunyai secara fisik juga oke, terlebih intelijensinya oke, kesehatan mentalnya juga oke. Kan itu kan idaman setiap ibu ya. Jadi para bunda yang sedang hamil, mikronutrien ini penting banget. Jadi kalau dokter atau bidan meresepkan vitamin, mungkin Anda mengatakan, dokter masa nggak cukup sih dari makanan? Baik, saya jelaskan. Sebenarnya Indonesia ini kaya sekali akan makanan-makanan yang hebat, yang bergizi. Mulai dari sayuran hijau, ikan, semuanya oke. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang tidak doyan sayuran, mungkin tidak doyan susu, nggak doyan ikan laut. Nah, seperti tadi malam pada waktu saya berjalan-jalan di Myeongdong Food Street di Korea ini, kita lihat banyak jajanan food streetnya itu mengandung bahan dasar ikan laut. Mau gurita ya, octopus, mau lobster, mau fish cake, kue pun ya dicampur ikan begitu. Jadi memang budaya makan ikan seperti diserukan oleh Menteri Susi pada waktu itu, mantan Menteri Kelautan kita, ayo gerakan makan ikan. Kita kaya banget ya, kita banyak pelaut, kan Indonesia ini negara maritim. Ikan-ikan kita itu, mohon maaf, banyak tuna, banyak salmon, banyak malah diekspor. Istrinya hamil nggak dikasih ikan, atau sebaliknya sudah dikasih pun nggak doyan. Padahal itu luar biasa, kaya akan mikronutrien. Ditambah lagi ikan juga kaya asam lemak omega 3. Wow, ini luar biasa. Kita tahu vitamin-vitamin yang dijual kalau sudah ditambahi omega 3, ditambahi DHA begitu, waduh jualnya harganya jadi mahal. Padahal kita tinggal ngambil ya, ikan tinggal nyerok istilahnya, langsung dimasak begitu bisa kita makan. Juga ikan kaya akan vitamin D, protein, lemak baik. Ini sangat hebat, penting untuk kesehatan mata dan juga untuk fungsi otak, kecerdasan. Nah, para sahabat sehat, Indonesia diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kita yang hidup di Indonesia harusnya bersyukur. Kita tinggal metik sayuran hijau di halaman, jadi sayur yang kaya akan Fe, kaya akan kalsium ya, kaya akan juga pisang misalkan ya, vitamin K begitu ya, kalium juga ya. Waduh, pokoknya hebat. Nah, ikan juga seperti saya jelaskan, dia kaya vitamin D, protein, lemak baik, omega 3. Nah, ini semua udah disiapkan. Ayo para bunda yang saat ini sedang hamil, jangan sia-siakan 1000 hari pertama kehidupan anak Anda. Beri dia yang terbaik dengan gizi yang seimbang. Kementerian Kesehatan membuat program mangkokku, isi piringku ya. Prinsipnya gizi lengkap, gizi seimbang. Jadi jangan hanya makan karbo saja, tapi harus lengkap baik itu makronutrien maupun mikronutrien.
Nah, para sahabat sehat, kalau semua itu sudah oke, nantinya menjadi pola hidup ya, gaya hidup. Pola hidup, gaya hidup, suka makan ikan. Nah, jadi para sahabat sehat, kita nggak perlu iri lihat, waduh, ini dokter ini kok membanding-bandingkan bangsa Indonesia dengan mungkin bangsa lain. Bukan seperti itu. Tapi setiap kita, para bunda yang saat ini sedang hamil, tentunya mendambakan anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang berkualitas yang nantinya siap menggantikan kita menjadi generasi penerus yang handal. Indonesia maju ya, walaupun sudah selesai pandemi seperti ini, tugas kita masih banyak. Bagaimana membuat Indonesia menjadi maju, menjadi negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada bantuan daripada luar negeri tentunya ya. Jadi sekali lagi salam sehat dari saya dari kota Seoul, Korea yang sedang mengikuti ISKWA Kongres. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.